Bismillahirrahmanirrahim. Kulukum iftahu sabha samane wa sitta as-sadisa wa samanin. Kita sudah sampai sifatul hikmah, buka halaman 86 semuanya dari kitab Manahijut Tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniyan sifatul hikmah. Laqad ittafaqal Maturidi wal Asy'ari ala azaliyati sifatil ilmi lillahi azza wa jal wa ala kaunihi aliman. Fala khilafa bainahuma fi annaha min usuli madhabi ahli sunnati wal jamaah. Sampai di sini dulu ya ikhwan, mari kita lihat bahwa Al-Maturidiyah dan kaum Asy'ari sepakat tentang azaliyahnya sifatul ilm. Bahkan sepakat juga kalau di sana ada sifatul ma'ani juga diikuti dengan sifat maknawiyah. Jangan lupa ada sifatul ma'ani, ada sifat maknawiyah. Karena Allah punya sifat ilm, berarti Allah juga aliman. Itu sepakat antara Asy'ari dengan Maturidi. Sementara Mu'tazilah menerima sifatul ilm, sifat ma'ani, tapi mereka menolak sifat maknawiyah. Nah, jadi sama-sama menerima sifatul ilm, tapi dia hanya sebatas kepada sifat ma'ani saja. Itu perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Nah, makanya di sini kita sebutkan bahwa Maturidi dan Asy'ari sepakat kalau ini bagian daripada usul mazhab Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi nanti ke depan kita akan lihat apa perbedaan usuluddin dan furu'uddin, dan ternyata di antara usuluddin dan furu'uddin ada yang disebut usulul madhab. Jadi kalau usuluddin itu disepakati oleh semua madzhabul Islamiyah. Jadi baik Ahlus Sunnah maupun yang di luar Ahlus Sunnah, semua sepakat untuk usuluddin. Nah, kalau furu'uddin memang ada perbedaan, ada perdebatan. Jangankan Ahlus Sunnah dengan yang di luar Ahlus Sunnah, sesama Ahlus Sunnah saja ada perbedaan tentang furu'uddin. Nah, adapun usulul madhab, sebagian Ahlus Sunnah menganggap itu usuluddin. Tapi sebagian Ahlus Sunnah lagi menganggap itu furu'uddin. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau usulul madhab itu dianggap usuluddin, maka yang di luar madhab Ahlus Sunnah kita kafirkan. Tapi kalau usulul madhab itu dianggap furu'uddin, maka yang di luar Ahlus Sunnah tidak kita kafirkan. Nah, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah enggak menerima sifat maknawiyah. Nah, kita enggak kafirkan kalau usulul madhab itu kita anggap furu'uddin. Berarti mereka muslim, mereka minal madzahibil islamiyah, tapi mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau usul madhab ini kita jadikan sebagai usuluddin, maka berarti konsekuensinya Mu'tazilah dalam pandangan Ahlus Sunnah kafir. Nah, jadi jangan kaget kalau nanti kita buka-buka kitab akidah, kitab usuluddin, ada ulama Ahlus Sunnah menganggap ini bagian dari usuluddin, kemudian mengkafirkan Mu'tazilah dan seterusnya. Dan jangan juga kaget kalau nanti di kalangan Ahlus Sunnah juga ada yang berpendapat tidak seperti itu. Mereka menganggap ini usul mazhab Ahlus Sunnah, tapi yang menolaknya tidak dianggap kafir. Makanya mereka tidak mengkafirkan Mu'tazilah. Jadi selama mereka tidak mengkafirkan Mu'tazilah, berarti ini bukan usuluddin, berarti ini usul
madhab. Karena kalau usuluddin nggak menerima perbedaan. Kalau usuluddin itu ya semua mesti sama. Tentang keesaan Allah. Semua madhab Islam, mau itu Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, saudara Wahabi, harus sama. Tentang keesaan Allah. Nah kalau ada yang menyimpang aja, dia nggak menerima keesaan Allah. Ya dia bukan Islam. Nah, tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhir penutup para nabi. Nah, itu usuluddin, semua madhab mesti terima. Mau itu Syiah, mau itu Wahabi, mau itu Ahlus Sunnah, mau Mu'tazilah dan lain sebagainya harus terima. Kalau mereka nggak nerima, ya kafir, keluar dari Islam. Nah, itu jadi kalau usuluddin itu paten, dia pokok-pokok dasar agama yang nggak boleh diperselisihkan, nggak boleh diperdebatkan. Nah, maka itu nanti kita akan uraikan satu persatu kaidah-kaidahnya, bagaimana cara membedakan antara usuluddin dan furu'uddin, dan bagaimana pula cara membedakan antara usuluddin dengan usulul madhab. Nah, jadi dulu sebelum saya ajukan tesis ini, untuk diujikan, saya diwajibkan untuk membuat satu makalah yang harus dimuat di jurnal akademik yang diakui secara internasional. Saya buat judulnya Usulul Madhab. Nah, jadi saya ada buat makalah beberapa halaman, hanya 3-4 halaman saja, khusus bicara Usulul Madhab. Nah, karena saya punya pembimbing yang menuntun daripada desertasi ini melihat persoalan Usulul Madhab ini menarik. Kalau dijadikan makalah tersendiri. Nah, begitu saya buat dan itu disebarluaskan lewat jurnal universitas, ya ikhwan, dengan berbagai macam komentar. Tapi pada akhirnya memang Usulul Madhab itu menjadi salah satu bab atau fasal daripada desertasi ini. Jadi sebetulnya ulama-ulama salaf kita sudah menyinggung soal Usulul Madhab. Tapi secara spesifik bicara tentang usul madhab itu belum pernah diurai secara akademik. Nah, maka itu saya berusaha untuk mendefinisikan apa itu usul madhab, apa kaidahnya, bagaimana cara membedakannya dengan usuluddin dan furu'uddin. Kemudian apa sih manfaatnya dengan pemilahan usulul madhab ini. Nah, ternyata salah satu manfaatnya itu tadi, saudara, karena dia menjadi kunci seperti barusan. Kalau ini dianggap usuluddin, soal sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kalau sifat ma'ani usuluddin, sifat ma'ani usuluddin, karena semua Ahlus Sunnah hatta Mu'tazilah ngakuin itu. Yang mereka perdebatkan itu sifat ma'nawiyah, ya ikhwah. Nah, itu yang mereka perdebatkan. Mu'tazilah nggak terima. Ahlus Sunnah sepakat, baik Maturidiyah maupun Asy'ariyah terima. Nah, jadi begitu terjadi perdebatan sedemikian rupa, maka di situ kita mesti posisikan ini masuk usuluddin atau furu'uddin. Kalau dia masuk furu'uddin, Mu'tazilah kafir. Kalau dia masuk furu'uddin, Mu'tazilah tidak kafir, tapi Mu'tazilah bukan Ahlus Sunnah. Jadi kalau orang yang menerima Ahlus Sunnah atau mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia harus terima sifat ma'ani maupun sifat ma'nawiyah. Jadi nggak cukup tuh orang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, tapi dia nggak terima konsep daripada sifat ma'ani maupun sifat ma'nawiyah, maka sekali lagi pengakuannya tidak berarti. Jadi kita Ahlus Sunnah atau bukan Ahlus Sunnah tidak dinilai lewat pengakuan, tidak, tapi dinilai lewat bagaimana akidah kita, bagaimana pemikiran kita, bagaimana pemahaman kita, konsep apa yang kita terima. Nah, kalau kita terima konsep-konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah dipaparkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, kemudian dikupas tuntas oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad dengan panjang lebar, begitu juga dalam kitab Ihya-nya, dan juga dikupas oleh Imam Juwaini, saudara, dan lain sebagainya, baru kita bisa disebut sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu yang dimaksud tadi.
Jadi kenapa di sini ada kata fi annaha min usuli madhabi ahli sunnati wal jamaah. Nah, kenapa ada kalimat ini? Karena memang soal sifat maknawiyah ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan Mu'tazilah. Lakinnahuma, akan tetapi Maturidi dan Asy'ari ikhtalafa, mereka berdua, dua mazhab ini berbeda fi sifatil hikmah, berkaitan dengan sifatul hikmah ya ikhwan. Apakah Allah punya sifat hikmah atau tidak? Hikmah, hakim, saudara. Ini kita bicara sifat. Hal hiya azaliyah atau haditsah? Apakah dia sifat azaliyah qaimah bizatillah? Apakah dia memang sifat saudara yang melekat saudara dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia haditsah? Dia sifat yang baru. Maksudnya sifat yang baru bagian dari af'al. Karena sifat itu kita tahu ada zat, ada sifat, ada af'al. Sekali lagi, ada zat, ada sifat, ada af'al. Nah, kita diajarkan bahwa kita wajib menerima wahdatul zat, wahdatul sifat, wahdatul af'al. Nah, apa beda ketiganya? Wahdatul zat maksudnya saudara secara umum saja bahwa zat Allah itu tidak terdiri dari beberapa unsur, enggak. Nah, kalau manusia ini kan terdiri, ada unsurnya. Ada unsur tulang, kulit, daging, darah, oksigen dan lain sebagainya. Itu namanya anasir. Nah, sementara Allah ghair murakkab wala murattab bil anasir. Jadi zat Allah itu jangan dibayangkan terdiri dari beberapa unsur. Tidak, itu yang disebut wahdatul zat, kesatuan zat. Jadi kalau kita bicara tauhid, ada wahdatul zat, ada wahdatul sifat, ada wahdatul af'al. Yang nggak boleh diduakan, baik dalam zat, dalam sifat maupun dalam af'al, nggak ada duanya. Saudara, walam yakullahu kufuwan ahad. Itu yang mesti kita pegang. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nggak ada yang seperti Allah, nggak ada yang sebanding, nggak ada yang sama dengan Allah. Nah, itu yang dimaksud wahdatul zat. Nah, di dalam wahdatul zat itu saudara, kita tahu ada sifat qaimah bidzat. Nah, sifat yang memang melekat dengan zat ya ikhwah. Nah, sifat ini juga harus ditauhidkan. Nah, apa sih maksudnya ditauhidkan? Kita harus menerima, meyakini konsep wahdatus sifat. Maksudnya wahdatus sifat apa? Jadi tidak ada satupun yang menyamai sifat Allah. Jadi Allah punya sifat, ya ikhwan, sifat-sifat yang Allah miliki, tidak ada satupun yang menyamai. Contoh, kita bicara salah satu sifat Allah, saudara, yaitu sifat wujud. Kita tahu ada wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Sifat wujud. Allah punya sifat wujud. Manusia juga punya sifat wujud. Sama-sama punya. Tapi wujudnya Allah dengan wujudnya manusia jangan disamakan. Apa bedanya? Wujudnya Allah wujudun dzati. Wujudun dzatiyun. Nah, artinya wujudun dzatiyun, wujud yang ada dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh sebab apapun. Saudara, yang tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Itu wujudnya Allah. Tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Allah itu awalun bila bidayah. Dan Allah itu akhirun bila nihayah. Allah itu maha permulaan tapi tanpa ada permulaannya. Dan Allah itu maha akhir tanpa ada penghabisannya. Dan wujudnya Allah itu la yata'assar bisyai'. Allah nggak bisa dipengaruhi dengan suatu apapun. Nah, itu namanya wujudun dzati. Sedangkan wujudnya manusia, adanya manusia karena diciptakan Allah. Ada sebab. Lahirnya kita ke muka bumi ya karena ada hubungan antara ayah ibu kita. Ya karena ayah ibu kita menikah, melakukan hubungan intim, kemudian masuknya sperma ke dalam rahim, itu sebab-sebab. Jadi wujudnya manusia wujudun ghairu dzati. Nah, itu bedanya. Sama-sama wujud tapi berbeda. Dan wujudnya manusia ada awalnya, ada permulaannya, dan ada penghabisannya.
Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau dimaksud wahdatus sifat, sifat Allah itu saudara semuanya istimewa, satu, tidak ada yang menyerupainya. Nah, tapi bukan berarti penggunaan kata wujud gak boleh buat manusia, bukan. Oh, Allah punya sifat wujud, berarti manusia gak boleh pakai istilah wujud. Enggak, wujudnya Allah ada, wujud zati, wujudnya manusia juga ada, wujud ghair zati. Atau seperti Allah menyifatkan kita punya Nabi Raufur Rahim. Allah yang sifatkan Nabi Raufur Rahim. Saudara, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Siapa Raufur Rahim di situ? Nabi. Baca ayatnya. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kamu seorang rasul. Saudara, min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Nah, rasul yang mana saudara? Allah sebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Yang dia menjadi beban begitu berat dengan apa yang kamu derita. Harisun alaikum, dan dia begitu perhatian terhadap kamu semua. Lalu siapa manusia ini? Bil mu'minina, dia terhadap orang-orang yang beriman Raufur Rahim. Berarti Rauf di situ siapa? Nabi. Rahim di situ siapa? Nabi. Padahal Rauf sifat siapa? Allah. Rahim sifat siapa? Allah. Lah kok dikasih buat Nabi, saudara? Nah, jadi di sini saudara, kata Rauf sifat memang. Betul. Kata Rahim juga sifat, boleh digunakan untuk Allah, boleh digunakan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan langsung, saudara, ada yang mengartikan kalau sifat Nabi sama dengan sifat Allah. Enggak begitu, saudara. Enggak begitu, enggak boleh diartikan seperti itu, saudara. Atau diartikan, wah itu kalau Nabi disebut Rauf Rahim berarti mengkultuskan Nabi. Nah, ini kan sekarang ada kelompok-kelompok kalau kita berikan sifat kepada Nabi yang bagus-bagus dibilang mengkultuskan. Itu mengkultuskan Nabi, itu juga menyamakan Nabi dengan Allah. Enggak begitu, saudara. Nah, contoh, saudara, contoh. Kadang-kadang kita sebut Nabi dengan sifat kasiful ghummat. Nah, kalau kita baca Burdah, kasiful ghummat. Kasiful ghummat itu apa? Penyingkap daripada kesedihan, kegundah gulanahan, ya ikhwan. Ini ada yang tiba-tiba menyerang, oh kalau gitu Burdah itu kitab syirik. Karena kasiful ghummat itu sifat Allah. Allah yang hanya bisa menghilangkan kesedihan, bukan manusia. Nggak boleh itu dibaca Burdah, karena kasiful ghummat itu mempersekutukan Allah dengan Nabi, mengkultuskan Nabi seperti Allah, memberikan Nabi satu sifat yang sebetulnya itu merupakan sifat Allah. Enggak begitu, saudara. Allah kasiful ghummat, betul, hakiki, saudara. Nabi kasiful ghummat juga betul, saudara. Betul, dalam makna majazinya betul. Saya kasih contoh. Seseorang, saudara, punya istri yang dia cintai. Kemudian dia katakan kepada istrinya, kau penghibur hati. Betul gak? Betul. Engkau penghilang kesedihanku. Betul gak? Betul. Bukan berarti si istri itu Tuhan. Nah, karena Nabi sendiri pernah menyebut Hamzah kasiful ghummat. Ya Hamzah ya kasiful ghummat, kata Nabi. Hei Hamzah, hei pelepas kesedihan. Nah, apa berarti Nabi mengkultuskan Sayyidina Hamzah? Tidak. Kalau kita katakan istri kita penghibur hati, betul. Maksudnya perilakunya baik, ucapannya baik, menyenangkan hati kita, sehingga kita berikan julukan dia penghibur hati atau jantung hati atau pelita hidup, saudara. Enggak apa-apa kita memberikan istilah-istilah begitu kepada manusia, bukan mengkultuskan, tapi menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya sifat-sifat yang bagus, punya sifat-sifat yang khusus. Kenapa Nabi disebut kasiful ghummat, penghilang kesedihan? Oh, banyak maknanya, saudara. Kenapa Nabi disebut juga kasifud dzulam, yaitu penyingkap daripada kegelapan? Betul, karena sebelum beliau datang dunia fil jahiliyah, fil dzulumat, dalam kegelapan. Datang Nabi bawa syariat, bawa akidah, ajarkan kepada umat manusia, sehingga apa? Mereka keluar dari dzulumat ilan nur. Yang mengeluarkan mereka secara hakiki adalah Allah. Tapi sabab musabab yang Allah ciptakan dia keluar dari zulumat ilan nur adalah Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau Nabi disebut mahid dolam, boleh. Nah ini kadang-kadang orang-orang Wahabi begitu baca Nabi disebut mahid dolam, penghapus daripada kegelapan, langsung dituduh, ini pengkutusan kepada Muhammad. Ini bakatnya Muhammad ini dianggap sebagai Tuhan. Enggak begitu saudara. Ya, mahid dolam yang hakiki adalah Allah saudara. Tapi mahid dalam majazi yang ada sabab musababnya bisa dinisbahkan kepada manusia. Saya pikir itu sudah cukup jelas dalam percakapan sehari-hari saja. Jangankan ke Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang ke kawan kita, wallah ente pelita hidupan ente. Oh ente masya Allah, ente gamar, ente Syamsuddin, ente mataharinya agama. Nah, itu pujian-pujian kepada manusia semacam itu bukan pengkutusan. Boleh saudara, makanya kita bisa lihat bagaimana di dalam kitab Burda saudara, Imam Busiri mengatakan kepada kita, puji aja Nabi sesuka kita, yang penting jangan sampai pujian kita seperti pujiannya Nasara kepada Nabi Isa. Yang penting tidak menjadikan Nabi sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Di luar itu kemuliaan apa aja nisbahkan kepada Nabi sesuka kita ya kawan. Mau kita sebut mahid dolam, penghapus daripada kegelapan, mau kita sebut kasyiful ghummat, penyingkap daripada kegalauan, silakan, enggak apa-apa. Nah ini yang perlu kita tahu. Kadang-kadang kita sebut juga saudara nur fauqa nur, padahal nur ala nur itu hakikinya adalah Allah saudara. Tapi Nabi dibilang nur fauqa nur boleh, karena para anbiya semua juga nur. Tapi nurul anwar, nur dari segala anwar yang ada di ciptaan Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi insya Allah nanti kita bisa membuka pembahasan khusus tentang itu ya kawan. Karena ini serangan Wahabi cukup masif. Jadi kalau mereka buka kitab Burda, kitab selawat-selawat yang dibaca oleh umat saudara, atau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq, itu langsung kita dibilang musyrik kafir. Jadi disebut al-Fatihi lima ughliq, al-Fatih lima ughliq itu Allah. Nabi Muhammad udah mati, mana bisa jadi pembuka segala yang ketutup. Nah, jadi cara berpikir mereka tuh jumud, kaku, beku ya ikhwah. Nah, padahal Al-Qur'an sudah memberikan pelajaran bagi kita. Allah menyebut Nabi Rauf, Allah menyebut Nabi Rahim. Itu udah cukup dalil buat kita. Mau dalil apa lagi? Rauf sifat Allah, Rahim sifat Allah ya ikhwan. Nah ternyata boleh kok buat Nabi. Siapa bilang nggak boleh? Karim sifat Allah, ternyata buat manusia juga boleh disebut karim. Yang penting jangan kita samakan karimnya Allah dengan karimnya manusia. Jangan kita samakan karimnya Khalik dengan karimnya makhluk. Jangan kita samakan raufnya Allah, ra'fahnya Allah dengan ra'fahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di ayat yang lain Allah menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi disebut rahmatan. Saudara, padahal yang punya rahmat itu, yang maha rahmat itu adalah Allah. Nah, kalau Allah diberikan sifat rahim, saudara, yang punya rahmat tadi, nah kenapa kok Nabi disebutkan oleh Allah diutus sebagai rahmat? Nah tentu rahmat untuk Nabi jangan disamakan dengan rahmat untuk Allah. Sama-sama Allah punya sifat rahmat, Nabi juga punya sifat rahmat, saudara kita juga punya sifat rahmat. Hanya saja kadar kita punya rahmat ini berbeda-beda. Ada yang betul-betul rahim orang, ada yang betul-betul penyayang, ada yang penyayangnya terbatas saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah nanti satu saat sebagai selingan, tapi tetap merupakan bagian daripada manahijut tamyiz, akan kita urai ya ikhwan. Mari kita buktikan bagaimana pujian Allah kepada nabinya, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis qudsi. Kemudian kita kupas lagi nanti bagaimana pujian Nabi terhadap para sahabatnya, saudara. Padahal sahabatnya kedudukannya di bawah Nabi, tapi ada pujian-pujian yang luar biasa. Lalu bagaimana pujian sahabat terhadap Nabi? Seperti pujian-pujian yang disairkan oleh Hasan bin Thabit ya ikhwan. Dan ternyata syair-syair Hasan bin Thabit dipuji oleh Nabi. Nabi senang dengan pujian-pujian tersebut. Enggak, Nabi enggak mengatakan ini pujian berkelebihan, ini pujian mengkultuskan. Enggak ada saudara.
Nah, jadi insya Allah nanti kita kupas. Ini pujian Allah dalam Al-Quran buat Nabi. Ini pujian Allah buat Nabi dalam hadis qudsi. Ini pujian sahabat buat Nabi dalam hadis-hadisnya di hadapan dan Nabi senang ya ikhwah. Kemudian ini pujian Nabi untuk para sahabatnya. Nah, ternyata pujian-pujian tersebut tidak dinilai sebagai takdis. Takdis itu pengkultusan. Tapi itu hanya diartikan sebagai ta'zim wa takrim. Artinya penghormatan dan pemuliaan. Ternyata itu boleh di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara. Nah, sekarang kita kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa taala tentang hikmah tadi. Sebelumnya saya tambahkan dulu satu. Ada wahdatul zat, ada wahdatul sifat, ada wahdatul af'al. Nah, wahdatul zat sudah kita kupas tadi. Bahwa Allah, saudara, punya zat tidak terdiri dari aneka ragam unsur. Enggak. Dan Allah keberadaannya tidak ada sebab, ya ikhwah. Allah maha awal tanpa permulaan, Allah maha akhir tanpa penghabisan. Itu wahdatul zat. Nah. Kemudian yang kedua, wahdatul sifat. Jadi Allah punya sifat, saudara, itu istimewa dan tidak ada satu makhluk pun yang menyamai sifat Allah. Nah, itu yang tadi kita kupas. Allah punya sifat Rauf, saudara. Manusia juga punya sifat Rauf. Tapi sifat Raufnya Allah, saudara, itu maha tinggi. Nggak ada yang menyainginya, nggak ada yang sepertinya. Nah, sehingga Raufnya manusia berbeda. Nah, itu yang dimaksud. Tapi kalau kita samakan antara sifat Allah dengan sifat manusia, atau samakan sifat manusia dengan sifat Allah, berarti kita tidak berpegang kepada wahdatus sifat. Jadi sifat itu juga mesti ditauhid. Jadi ada tauhid zat, ada tauhid sifat. Yang berikutnya wahdatul af'al, saudara. Apa sih yang dimaksud wahdatul af'al, saudara? Maksud wahdatul af'al bahwa pekerjaan Allah Subhanahu wa taala semuanya murni berasal dari Allah atas kehendak Allah. Nah, jadi nggak dipengaruhi oleh kehendak siapapun. Dan tidak ada satupun fi'il dari manusia yang bisa mengatasi fi'ilnya Allah. Makanya kita katakan di atas semua kehendak adalah kehendak Allah. Tidak ada satupun kehendak yang melebihi kehendak Allah. Semuanya hanya terjadi dengan kehendak Allah. Jadi wahdatul af'al, semua fi'il yang dilakukan oleh manusia, yang mukmin, yang kafir, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, semuanya tidak keluar dari fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang takdirkan, Allah yang tentukan, Allah yang atur itu semua, saudara. Enggak ada manusia bisa melakukan sesuatu tanpa kehendak Allah, enggak bisa. Nah, jadi kehendak Allah ada di atas segala kehendak. Uridu turidu walakin Allah fa'alul lima yurid. Aku punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi Allah yang akan melakukan apa keinginannya, bukan keinginan saya dan bukan keinginan Anda yang berlaku. Yang berlaku adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berkenaan dengan wahdatul zat, wahdatul sifat, dan wahdatul af'al. Insyaallah nanti akan kita bahas pada lubbur risalah lebih rinci lagi.